Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang sebaiknya tidak dibawa pulang ke rumah, soalnya dipercaya bisa membawa nasib buruk dan mengundang gangguan. Jadi, apa saja benda-benda tersebut? Yuk, simak video ini sampai selesai agar informasi yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik. Tahukah Anda, sahabat, ternyata sebuah benda bisa menyerap dan menyimpan energi dari sekitarnya. Jika benda itu sering terpapar energi positif, maka lama-kelamaan ia akan menyimpan energi yang positif. Sebaliknya, jika benda tersebut berada di sekitar energi negatif, maka otomatis akan terisi energi negatif juga. Energi positif atau negatif yang ada pada benda dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti peristiwa yang terjadi di sekitarnya, atau bahkan lokasi dan tanah tempat benda tersebut berada yang secara alami memancarkan energi tertentu. Karena kurangnya pengetahuan, seringkali benda-benda dengan energi negatif justru diambil dan dibawa pulang oleh seseorang, tanpa sadar bahwa mereka membawa benda yang bisa membawa nasib buruk bagi keluarga. Bahkan, beberapa benda bisa menyimpan jejak energi yang mengundang gangguan. Berikut inilah adalah beberapa benda yang sebaiknya tidak dibawa pulang karena bisa membawa sial bagi penghuninya. Yang pertama adalah onderdil kendaraan bekas kecelakaan. Khususnya bagi para laki-laki, mungkin pernah melihat iklan di media sosial yang menawarkan onderdil dari kendaraan bekas kecelakaan parah dengan harga murah. Dari segi ekonomi, membeli barang ini memang terasa menguntungkan. Tapi, tahukah Anda, jika dilihat dari sisi metafisik, hal ini bisa mendatangkan kerugian. Onderdil yang berasal dari kendaraan yang pernah mengalami kecelakaan, terutama jika kecelakaannya memakan korban jiwa, akan menyimpan energi negatif. Akibatnya, jika onderdil tersebut dipasangkan pada kendaraan Anda, dapat memicu kecelakaan yang serupa. Bahkan, jika energi negatifnya cukup kuat, kendaraan Anda bisa mengalami kejadian aneh, seperti lampu menyala sendiri, klakson berbunyi tanpa sebab, atau bahkan muncul penampakan korban kecelakaan. Benda seperti ini sebaiknya tidak dibawa pulang karena bisa mendatangkan nasib buruk. Yang kedua adalah tanaman yang diambil dari area pemakaman. Bagi sahabat yang hobi berkebun, jangan pernah mengambil tanaman apapun dari area makam, baik besar maupun kecil. Tanaman dari pemakaman akan menyerap energi dan aura dari tempat tersebut. Ketika tanaman itu dibawa pulang dan ditanam di halaman rumah, tanpa disadari, Anda telah membawa aura pemakaman ke rumah, membuat tempat tersebut menjadi lebih rentan terhadap aktivitas gaib. Sahabat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah benda dari lokasi seseorang melakukan bunuh diri. Ruh orang yang bunuh diri seringkali tidak diterima dimanapun, dan akhirnya terjebak di tempat yang melakukan perbuatannya. Ruh tersebut bisa terus mengulang kejadian tragis yang merenggut nyawanya. Jika suatu saat Anda berada di lokasi seperti itu, jangan pernah mengambil barang apapun dari tempat tersebut. Tanah dan benda di sana telah menyerap energi negatif penuh dengan kesedihan, keputusasaan, dan kemarahan. Membawa barang dari tempat itu ke rumah bisa mendatangkan kesialan dan memancing gangguan makhluk halus, bahkan bisa ada penampakan yang menyerupai korban bunuh diri. Yang keempat adalah batu atau bunga dari tempat angker. Anda mungkin pernah mendengar kisah pendaki gunung yang tersesat karena ada anggota tim yang mengambil batu atau memetik bunga dari area yang dianggap sakral. Benda-benda di tempat angker seringkali merupakan bagian dari rumah entitas gaib yang menghuni tempat itu. Jika mereka merasa terganggu, bukan hanya bisa menyesatkan Anda, tetapi juga mungkin mengikuti Anda hingga ke rumah, menyebabkan teror atau kesurupan, dan meminta agar benda tersebut dikembalikan ke tempat asalnya. Yang kelima adalah tanah kuburan. Banyak orang yang tanpa sadar membawa tanah kuburan ke rumah setelah ziarah atau melayat. Tanah yang menempel di sepatu atau pakaian bisa terbawa ke dalam rumah dan membawa energi negatif. Hal ini bisa terlihat dari anak kecil di rumah yang tiba-tiba rewel atau demam di malam hari. Oleh karena itu, setelah pulang dari kuburan, bersihkan diri terlebih dahulu dengan air, mandi, dan segera cuci baju yang Anda pakai. Sahabat yang dirahmati Allah, yang keenam adalah benda yang diambil sembarangan dari sesajen. Sesajen dalam ritual tertentu biasanya diberikan sebagai tanda syukur kepada alam, tapi ada juga sesajen yang ditujukan untuk memberi makan makhluk gaib.
Oleh karena itu, penting untuk tahu mana sesajen yang bisa diambil dan mana yang tidak boleh disentuh. Jika seseorang mengambil barang dari sesajen yang diperuntukkan bagi entitas tertentu, seperti uang atau rokok, apalagi jika sesajen itu berada di tempat sakral atau angker, maka bisa ada konsekuensi serius. Membawa pulang benda dari sesajen tanpa izin bisa membuat seseorang jatuh sakit atau bahkan linglung, karena salah satu korin atau sedulur gaibnya ditahan oleh makhluk yang marah karena sesajennya diambil. Yang ketujuh adalah abu jenazah. Meskipun jarang, ada tradisi menyimpan abu kremasi anggota keluarga di rumah. Namun, tanpa melakukan ritual yang benar, menyimpan abu jenazah di rumah bisa mendatangkan malapetaka. Hal ini ibarat menyimpan peti mati di rumah, dan jika tidak diperlakukan dengan hati-hati, bisa mendatangkan kesedihan dan penyakit bagi seluruh penghuni rumah. Itulah beberapa benda yang sebaiknya dihindari agar tidak membawa kesialan dan gangguan gaib ke dalam rumah. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.